Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَظْهَرَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَمَهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَشَافَ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta seisi antara keduanya. Dialah Allah yang telah memilih kita duduk dalam majlis yang mulia ini, di tempat yang Allah tetapkan termulia di muka bumi, yaitu masjid. Kita dapat hadir di malam hari ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena dekat kita dengan masjid ini, bukan karena harta kita banyak, bukan karena kita sehat badan ataupun punya tabungan yang banyak, tetapi ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak saudara, teman, tetangga kita sebelum Ramadan tiba sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kemarin malam, tadi pagi, ada tetangga rekan kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat panjang umur hingga masuk ke malam 25 di bulan Ramadan, bulan yang agung penuh berkah. Salawat beserta salam semoga terlimpah tercurahkan kepada junjungan alam, suri tauladan umat Islam, orang yang paling besar kerisauannya kepada kita, sehingga detik-detik saat sakaratul maut menjemput, yang terlontar dari bibirnya yang manis, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Kita yang diingat adalah adakah kita yang dirisaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki fikir risau yang sama, bagaimana agar manusia selamat dari neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, berkenaan dengan 10 hari terakhir ini, begitu cepat 10 hari pertengahan sudah berlalu, 10 hari awal sudah berlalu. Namun sebagai evaluasi untuk checklist, mudah-mudahan sisa-sisa hari yang Allah berikan ini, yang Allah amanahkan ini, kita bisa optimalkan sebaik mungkin, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan keutamaan daripada Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya akan bacakan mafhum hadis Nabi SAW. Salman radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Faqala ya ayuhan nas qad alakum syahrun adzim mubarak ila akhir hadis. Hadisnya panjang sekali, riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, yang mafhumnya dari Salman radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW di akhir bulan Sya'ban berkhutbah kepada kami. Yang khutbahnya beliau bersabda, wahai sekalian manusia, telah datang kepadamu satu bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang terdapat padanya satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Inilah bulan yang Allah telah tetapkan berpuasa pada siang hari sebagai amalan fardu, dan telah Allah tetapkan salat tarawih pada malam harinya sebagai amalan sunnah. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan dengan satu amalan sunnah, maka sama dengan ia beribadah satu amalan fardu pada bulan yang lain. Dan barang siapa mendekatkan diri kepada Allah dengan satu amalan fardu, maka Allah akan lipat gandakan seperti beribadah 70 kali lipat amalan fardu di bulan yang lain. Ini adalah bulan kesabaran,
kesabaran yang sejati balasannya surga. Ini adalah bulan simpati terhadap sesama. Ini adalah bulan di mana rezeki orang beriman ditambah. Barang siapa bersedekah di bulan Ramadan untuk orang yang berpuasa, untuk berbuka, maka Allah akan berikan kepadanya, diberikan kepadanya ampunan dosa dan diberikan kepadanya pahala seperti orang yang berpuasa tadi tanpa sedikit pun mengurangi jatah pahala yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa tadi. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidak semua dari kami memiliki sesuatu yang dapat diberikan untuk berbuka." Maka Nabi bersabda, "Bersedekahlah, walau hanya dengan sebutir kurma, seteguk air atau sesisip susu. Barang siapa meringankan hamba sayanya di bulan Ramadan, Allah akan ampunkan dosa-dosanya dan akan selamatkan dari neraka Jahannam." Inilah bulan Ramadan yang 10 hari pertamanya Allah turunkan rahmatnya, 10 hari pertengahannya Allah ampunkan dosa, dan 10 hari terakhirnya Allah bebaskan dari neraka. Perbanyaklah 4 perkara, 2 perkara yang akan mengundang keridhaan Allah, dan 2 perkara yang kalian pasti membutuhkannya. 2 perkara yang mengundang keridhaan Allah, hendaklah kalian banyak membaca kalimah thayyibah dan beristighfar sebanyak-banyaknya. Dan 2 perkara yang kalian pasti membutuhkannya, yaitu hendaklah kalian banyak memohon untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari api neraka. Barang siapa memberi 1 gelas air minum untuk orang yang berpuasa untuk berbuka, maka akan aku berikan kepadanya 1 minuman dari telagaku haud, yang sekali minum saja dia tidak akan merasakan dahaga hingga ia dimasukkan ke dalam surga. Allahu Akbar. Jemaah yang rahimakumullah, mungkin 10 hari pertengahan dan hari yang pertama kita agak lalai. Mari kita checklist lagi apa yang Rasul sabdakan di akhir bulan Sya'ban. Ini kembali saya bacakan agar kita di sisa-sisa hari ini kita bisa optimalkan. Mudah-mudahan Lailatul Qadar datang pada malam saat kita menampilkan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan sebagaimana tadi hadis sampaikan, yaitu sama dengan beribadah tanpa maksiat selama 1000 bulan. Yang bila dihitung tahun 83 tahun 4 bulan. Masya Allah. Berkenaan Lailatul Qadar ini di dalam Al-Quran secara tegas dan jelas secara khusus, yang mungkin kita sering baca dan sudah berkali-kali diungkapkan, tidak salah bila kita kembali simak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka maqal. Yang mafhumnya apa maqal? Sesungguhnya kami turunkan dia Al-Quran pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apakah itu malam kemuliaan? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu para malaikat turun beserta malaikat Jibril alaihissalam untuk membereskan segala urusan atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas izin Rabb. Pada malam itu penuh sejahtera sampai dengan terbit fajar. Jamaah yang mulia, mudah-mudahan kita dari hari pertama sampai malam ini tidak lepas daripada berniat untuk mengintip daripada Lailatul Qadar, menghidupkan malam-malam Ramadan ini. Dan pasti ketika kita sungguh-sungguh dari awal sampai akhir akan mendapatkannya. Berkenaan dengan Lailatul Qadar ini, ketika itu Nabi SAW hendak diberitahu oleh Allah SWT tentang turunnya Lailatul Qadar.
tetapi tiba-tiba si fulan dan si fulan berbantah-bantah, bermujadalah, maka akhirnya tidak jadi. Dan Nabi sabdakan, sesungguhnya Allah akan beritahu kepadaku tentang malam Lailatul Qadar itu, tetapi karena si fulan dan si fulan berbantah-bantah, maka tidak jadi diberitahu. Itu lebih baik. Maka carilah di malam-malam 10 yang terakhir, di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Bahkan kalau dibaca hadis, ada di antaranya banyak hadis, akhirnya kesimpulannya Allah rahasiakan. Dan jamaah mulia, marilah kita sama-sama malam ini, kalau memang Allah takdirkan malam ini Lailatul Qadar tiba, kita tengah menampilkan yang terbaik. Man qama Ramadana fi Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari. Barang siapa dia beribadah di malam Lailatul Qadar karena iman, ihtisab, mengharapkan ridho Allah SWT, mengharapkan pahala dari Allah SWT karena iman, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Subhanallah yang telah lalu. Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, bila datang malam Lailatul Qadar, apa yang hendaknya aku baca?" Maka Nabi ajarkan, yaitu Allahumma inni afuun karim, tuhibul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibul afwa fa'fu anni. Ini ternyata meminta Allah, sesungguhnya Allah ini pemaaf dan suka memaafkan. Ya Allah, maka maafkan aku. Jadi minta ampun. Kalau kita minta ampun, diampuni Allah, semuanya Allah berikan. Jadi jamaah yang mulia, inilah kiranya berkenaan Lailatul Qadar ini. Dan pada malam itu malaikat akan turun menyalami dari orang-orang yang bangun tengah beribadah, entah itu salat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bersalawat, melakukan amal-amal soleh. Inilah jamaah mulia, saya akan bacakan sebuah kaitan dengan ayat. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Jadi jamaah mulia, ketika Allah hendak menciptakan manusia, Nabi Adam alaihissalam, maka malaikat diajak bermusyawarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kuasa mengatakan kun fayakun jadi, tetapi Allah mengajarkan dari ayat ini untuk bermusyawarah. Maka malaikat mengatakan, "Ya Allah, mengapa Engkau hendak ciptakan manusia yang akan melakukan kerusakan di muka bumi dan melakukan penumpahan darah?" Maka Allah sampaikan, "Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Lalu disuruh menyebut benda-benda, malaikat tidak bisa menyebutnya. Manusia disuruh menyebut, ternyata bisa. Maka malaikat dengan sifat taatnya mengatakan, "Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana." Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah, kami hanya mengetahui apa yang telah Kau beritahu. Akhirnya pendek cerita itu ayat 1 halaman, bahkan lebih 2 ayat di sebaliknya, itu tentang akhirnya disuruh perintah untuk sujud. Maka sujud kecuali iblis. Nah jamaah mulia, inilah Syekh Maulana Zakaria dalam kitabnya menyampaikan bahwa manusia yang berasal dari air mani yang hina, yang menjijikan, itu seorang ayah, seorang bapak, bahkan siapapun tidak jijik akan air mani. Tetapi dari hubungan suami istri yang sah dengan pernikahan, itu air mani yang nampak hina berubah menjadi seorang wanita, anak kecil yang cantik, atau laki-laki yang ganteng. Anak itu lucu, maka tumbuh rasa cinta dan sayang. Demikian pula para malaikat yang tadinya membenci, mengkhawatirkan daripada manusia melakukan kerusakan di muka bumi dan melakukan penumpahan darah. Ternyata pada malam Lailatul Qadar yang Allah perintahkan para malaikat turun, menyaksikan manusia yang tengah terjaga di saat orang-orang terlelap tidur. Mereka tengah beribadah dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Mereka meminta ampun, maka Allah ampuni mereka. Dan para malaikat menyalami mereka, meminta maaf, seraya mengaminkan doa-doa mereka. Allahu Akbar. Jadi jamaah yang mulia, marilah kita bersungguh-sungguh di malam yang sangat utama ini. Rasul bersabda, celakalah
Maaf, saya bacakan mafhum hadis di akhir dari tausiah ini. Ketika itu Rasulullah SAW berkhutbah, sebelumnya menyampaikan, mendekatlah ke mimbar. Maka para sahabat mendekat ke mimbar. Lalu Rasulullah SAW naik tangga yang pertama. Ketika naik tangga yang pertama, beliau mengatakan amin. Ketika naik tangga yang kedua, beliau katakan amin. Ketika naik tangga yang ketiga, amin. Maka sahabat selesai bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya pada saat ini kami menyaksikan sesuatu yang belum pernah kami saksikan, belum pernah engkau lakukan. Ada apakah gerangan ya Rasulullah? Maka Rasul sampaikan, ketika aku naik tangga yang pertama, malaikat Jibril alaihissalam datang menghampiriku dan berkata, celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan tidak menyebabkan dosa-dosanya diampuni. Aku katakan amin. Dan ketika naik tangga yang kedua, celakalah orang yang mendapati namamu disebut, dia tidak bersalawat atasmu. Aku katakan amin. Dan ketika naik tangga yang ketiga, celakalah orang yang mendapati kedua orang tuanya telah tua renta, atau salah satu dari keduanya telah tua renta, tidak menyebabkan ia dimasukkan ke dalam surga. Aku katakan amin. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan tidak termasuk orang yang celaka, yaitu yang datang bulan Ramadan biasa-biasa saja. Mari kita luar biasa tampakkan kesungguhan dan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala amal-amal kita, karena kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kiranya mudah-mudahan kita sama-sama saling mendoakan, saling menasihati kepada para alim ulama, guru-guru saya alhamdulillah yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya mohon doanya dan jamaah sekalian. Bahagia sekali malam ini para pemuda, adik-adik yang soleh, yang pada bersih banyak. Kami ini udah banyak dosa, adik-adik yang bersih doakan saya. Doakan, mudah-mudahan kita sama-sama termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Benar dari Allah Subhanahu wa taala, salah dari kebodohan, kesalahan hawa nafsu saya mohon dimaafkan lahir dan batin. Untuk kesempurnaan majlis ini kita sempurnakan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawu sufakum fa inna tasyatas sufufi min tamamis salah. Lurus rapatkan saf, bahu bertemu bahu, kaki di atas karpet penuh dan ujung tumit di ujung karpet. Untuk HP hindarkan dari bunyi.